Alhamdulillah, Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Berusaha menjalankan semua perintah Allah dan sebisa mungkin meninggalkan larangannya. Dan jangan sekali-kali kita meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan Islam dan husnul khatimah. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan suatu hari ada seorang pemuda datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemuda tersebut yang telah diketahui bernama Amr bin Thabit al-Waqqas bertanya kepada Nabi tentang Islam. Maka dengan senang hati Nabi menjelaskan kepada Amr bin Thabit apa dan bagaimana Islam itu. Dan rupanya penjelasan Nabi Muhammad membuat Amr bin Thabit tertarik dan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dan masuk agama Islam. Setelah mengucap 2 kalimat syahadat tersebut, tanpa diperintah, rupanya Amr langsung bergabung dengan kaum muslimin yang lain. Ketika itu sedang berjuang di medan jihad fisabilillah, yaitu perang Uhud. Dan ternyata dalam perang tersebut Amr bin Thabit gugur sebagai syahid fisabilillah. Dan Allah telah menerimanya dan memasukkannya ke dalam surga. Maka selepas perang Uhud, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "Wahai sahabat-sahabatku, maukah engkau memberitahu tentang seseorang yang dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal orang tersebut belum mengamalkan ajaran Islam sama sekali?" Para sahabat terkejut dan heran. Mereka para sahabat pun bertanya, "Bagaimana mungkin ya Rasulullah, seseorang yang belum mengamalkan ajaran Islam tetapi sudah dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala?" Tetapi maka Nabi menjelaskan, itulah kehendak Allah, iradah Allah. Karena kualitas keimanan Amr bin Thabit yang menurut para perawi hadis, umur keislaman Amr bin Thabit itu hanya 4 jam.
sejak mengucapkan kalimat syahadat sampai ia terbunuh. Jadi belum sempat sholat, belum sempat berpuasa, tapi sudah gugur di medan jihad fisabilillah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abu bin Thabit yang memeluk Islam hanya selama 4 jam ternyata bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita? Kita yang sudah sejak lahir memeluk Islam, bahkan ada yang sudah 50 tahun lebih menjadi muslim, dan selama itu pula kita telah melaksanakan perintah-perintah Allah sekaligus melanggar larangannya. Kita banyak beribadah kepada Allah, tetapi juga banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita bisa seperti Amr bin Thabit? Semoga Allah Subhanahu wa taala berkehendak memasukkan kita semua ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang muslim yang baik, kita harus menjadikan hari kemarin sebagai modal, apa yang telah lewat sebagai bekal. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasr ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaknya diri manusia itu melihat apa-apa yang telah lewat, yang telah dia kerjakan untuk bekal hari esok, dan bertakwalah kamu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Hasr ayat 18. Kalau di zaman Rasulullah, hijrah itu secara fisik dan jasmani. Tetapi pada zaman sekarang ini, bukan hanya sekedar hijrah fisik, tapi juga moral, karakter dari sifat-sifat yang tidak baik menjadi sifat-sifat yang baik, dari koruptor menjadi amanah, dari kebohongan menjadi kejujuran. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang jauh diperlukan di zaman seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu." Seorang muslim yang baik adalah orang yang mampu menjaga lisan dan tangannya demi menjaga keselamatan saudaranya muslim yang lain. Dan orang yang berhijrah adalah orang yang menghindari dari apa-apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Jadi hijrah itu tidak hanya secara fisik. Mungkin banyak orang yang sanggup menempuh dan melangkahkan kaki puluhan, ratusan atau bahkan ribuan kilometer, mengeluarkan biaya yang banyak hanya untuk sekedar bersenang-senang. Tetapi ketika kembali, rasanya untuk melangkahkan kaki, datang ke masjid atau ke mushola yang jaraknya hanya 10 atau 20 meter, betapa berat masa kaki ini. Padahal sesungguhnya ke masjid atau ke mushola itulah kita berhijrah. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah dan beramal soleh. Maka mari kita gunakan sisa-sisa umur ini untuk menjadikan diri kita muslim yang lebih baik, agar kita semuanya menjadi orang-orang yang beruntung dan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, malikul mulk wa rahim.